2019-01-074, kelas C2 Farmasi, mahasiswi dari Universitas Mandala Waluya Kendari. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kimia Medisinal 2. Materi yang akan saya jelaskan yaitu hubungan struktur aktivitas obat antibiotika. Yang pertama yaitu pengertian antibiotika. Antibiotika adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh organisme hidup dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Pada awalnya antibiotika telah didapatkan dari tanaman tinggi atau hewan. Antibiotika berasal dari sumber-sumber berikut yaitu Actinomycetes 58,2%, jamur 18,1%, tanaman tinggi 12,1%, Eubacteriales terutama Bacilli 7,7%, hewan 1,8%, Pseudomyces dan ganggang atau lumut 0,9%. Adapun turunan antibiotika yaitu turunan aminoglikosida. Aminoglikosida adalah antibiotika dengan struktur kimia yang bervariasi, mengandung basa deoxystrobinatamin atau streptidin dan gula amino. Pada umumnya merupakan senyawa bakterisid, dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif, serta efektif terhadap mikrobakteri dalam bentuk garam sulfat atau hidroklorida, bersifat mudah larut dalam air, tidak diabsorpsi oleh saluran cerna, sehingga untuk pemakaian sistemik tidak dapat diberikan secara oral dan harus diberikan secara parenteral, biasanya melalui injeksi dan intramuskular. Turunan aminoglikosida yang sering digunakan antara lain adalah streptomycin, gentamicin, neomycin, tobramycin, amikacin, netilmycin, dibekasi, dan streptomycin. Kemudian, hubungan struktur dan aktivitasnya. Pada umumnya, turunan aminoglikosida mengandung 3 cincin yang dihubungkan melalui jembatan ether. Sebagai contoh, dapat kita lihat struktur kanamisin di bawah ini. Turunan aminoglikosida menimbulkan toksisitas pada kedua cabang saraf kranial 8 dan memungkinkan menyebabkan ketulian yang tak terpulihkan. Efek samping lain adalah nefroeksin, pembelokan saraf otot, reaksi alergi, kelainan darah, dan menimbulkan suprainfeksi. Contoh turunan aminoglikosida yaitu yang pertama neomycin sulfat atau neobiotin yang dihasilkan dari kultur Streptomyces froidi pada gangguan sistemik. Toksisitasnya besar sehingga dianjurkan hanya untuk pemakaian setempat. Untuk pemakaian setempat, neomycin sering dikombinasikan dengan ZN dan bacitracin untuk pengobatan infeksi Staphylococcus CSP dan Streptococcus SP, dosis salep 0,5%. Yang kedua, gentamicin sulfat atau gramicin, Gentameropygenta, didapatkan melalui fermentasi dari Micronospora, terutama untuk pengobatan infeksi gram negatif dan berat seperti Pseudomonas SPM. Kadar serum tertinggi dicapai dalam 0,5 jam sesudah pemberian 1 V dan 1 jam sesudah pemberian 1 mg dengan waktu paruh 2 jam. Secara setempat, gentamicin digunakan untuk pengobatan infeksi Pseudomonas SP. Yang ketiga, tobramycin sulfat dartobain didapatkan melalui fermentasi dari Streptomyces venebratus trop, efektif terhadap infeksi gram negatif seperti Pseudomonas
Aegynosa, E. coli, Enterobakteri sp, Klebsiella sp, Proteus sp, Salmonella sp, serta gram positif seperti S. aureus. Streptomycin digunakan secara parenteral untuk pengobatan infeksi pada sistem saraf pusat, saluran genital, saluran cerna, saluran nafas, kulit, tulang, septikemi. Kadar serum tertinggi obat dicapai dalam 0,5 sampai 1,5 jam sesudah pemberian intramuskular dan 15 menit sesudah pemberian intravena. Waktu parohnya 2 jam dan kadar dalam plasma dipelihara selama 8 jam. Yang keempat, spektinomycin DHCl streptomycin didapatkan melalui fermentasi dari Streptomyces spectabilis. Spektinomycin digunakan secara parenteral sebagai obat pilihan untuk pengobatan gonorrhea yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae dan tidak efektif untuk pengobatan sifilis. Kadar serum tertinggi dicapai dalam 1 jam sesudah pemberian intramuskular dengan waktu paruh 2 jam. Yang kedua, antibiotika turunan polien. Aktivitas anti jamur antibiotika turunan polien disebabkan oleh afinitas obat yang sangat besar terhadap ergosterol, suatu komponen membran sel jamur yang penting untuk kehidupan sel terhadap kolesterol. Sel Mammalia sangat rendah sehingga relatif aman digunakan. Panjang molekul antibiotika polien kurang lebih dengan molekul lecitin, suatu komponen membran jamur, sehingga sistem ikatan rangkap terkonjugasi kurang lebih sama dengan molekul ergosterol. Bila kedua molekul di atas bertemu pada membran sel jamur terhadap interaksi hidrofobik dan sistem ikatan rangkap akan mengganti interaksi fosfolipid kompleks ergosterol yang terjadi akan membentuk suatu pori dan melakukan pori tersebut konstituen esensial sel jamur seperti ion fosfat anorganik, asam karboksilat, asam amino, dan ester fosfat bocor keluar sehingga menyebabkan hambatan pertumbuhan jamur. Turunan polien tidak mempunyai efek antibakteri karena membran bakteri tidak mengandung ergosterol. Hubungan struktur dan aktivitasnya. Antibiotika turunan polien mempunyai struktur karakteristik, yaitu suatu makrolida yang berbentuk oleh 2 rantai, yaitu pertama, rantai sistem ikatan rangkap terkonjugasi yang planar dan semua pada konfigurasi trans. Isomer CTS tidak aktif dan bersifat hidrofob. Yang kedua, rantai B-hidroksi yang kurang kaku dan bersifat hidrofik. Sebagai contoh dapat kita lihat struktur nystatin di bawah ini. Contoh turunan polien adalah yang pertama nystatin yang diisolasi dari Streptomyces nors digunakan untuk pengobatan infeksi Candida sp pada kulit membran mukosa saluran cerna dan vagina. Yang kedua, amphotericin diisolasi dari Streptomyces nodosus, efektif terhadap hampir semua mikosis sistemik termasuk hutan dan mukokutan candidiasis. Amphotericin juga efektif terhadap mukokutan leishmaniasis, tetapi kurang efektif terhadap bakteri, protozoa atau virus. Absorpsi obat dalam saluran cerna sangat rendah sehingga lebih banyak diberikan secara infus intravena. Ikatan obat dengan protein plasma sangat kuat dan mempunyai waktu paruh plasma 24 jam.
Yang ketiga, kandisidin diisolasi dari Streptomyces griseus dianjurkan untuk pengobatan infeksi monilia pada saluran vaginal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.